Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini Jumat 14 Juni 2024 bersama saya, Sukma Hari Prastianto. Sebelum memulai perenungan kita, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang mengasihi kami dalam keselamatan Tuhan Yesus dan dalam penyertaan Roh-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih untuk istirahat kami semalam dan kami kembali mendapatkan kesegaran baru untuk memulai hari ini dalam berkat penyertaan. Izinkan dan layakkan kami menghadapkan diri kami dalam perenungan akan firman-Mu pagi hari ini. Dan kami ingin memulai pagi ini dengan mengingat karya-Mu yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami mohon pengertian agar kami mampu memahami dan memaknai proses yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sapaan dan renungan pagi ini saya berikan judul Keajaiban Tuhan Selalu Ada. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus, kita semua memiliki banyak cerita dan pengalaman, terutama dalam perjalanan hidup bersama Tuhan Yesus. Izinkan saya untuk menceritakan sedikit cerita pribadi yang dimulai kurang lebih kira-kira sekitar 9 atau 10 tahun usia saya, sekitar kelas 3 atau kelas 4 SD, di mana setelah pulang sekolah saya merasakan tidak enak badan. Pusing, demam, serta menggigil. Akhirnya saya memilih tidur dan istirahat. Namun rupanya setelah bangun, saya tidak mendapati tubuh saya bertambah baik dan juga tidak sembuh. Sehingga pada saat itu saya mengingat sebuah cerita Alkitab di sekolah minggu tentang hal berdoa, di mana secara singkat porsi yang saya ingat hanya berdoa di kamar dan di tempat tersembunyi. Saking ingin sembuh dan ingin segera bermain, akhirnya saya masuk ke dalam sebuah lemari di kamar orang tua saya dan berdoa. Setelah berdoa sekitar 5-10 menit berlalu, saya masih ada di dalam lemari dan akhirnya saya dengar kakak saya dan teman saya memanggil saya untuk bermain. Ajaibnya, setelah saya keluar, saya merasakan kesembuhan. Seiring berjalannya waktu, akhirnya saya sangat percaya terhadap kuasa doa mulai sejak saat itu. Namun rupanya tidak semua doa berujung pada jawaban yang menyenangkan ataupun dalam mukjizat atau keajaiban yang luar biasa. Pada masa-masa selanjutnya, saya bertumbuh sebagai remaja dan pemuda yang tentunya sangat menikmati masa-masa bermain bersama teman-teman saya dan melihat banyak hal yang positif dan negatif. Puji Tuhan, pengalaman masa kecil tersebut sangat melekat di dalam kehidupan saya. Dan akhirnya saya memiliki sebuah kebiasaan unik yang mungkin Bapak Ibu juga ada yang mempunyai kebiasaan sama seperti yang saya miliki, yaitu kebiasaan ngobrol dengan Tuhan bagaikan ngobrol dengan sahabat sendiri. Itu adalah wujud doa yang tidak terbatas ruang dan waktu. Dan pengalaman berdoa tersebut membuat saya berpikir bahwa Tuhan selalu ada di pihak saya. Terdengar cukup naif dan cukup sombong mungkin, tetapi paling tidak itu yang saya rasakan. Di dalam proses-proses kehidupan saya yang berlalu sekitar 15-17 tahun kemudian setelah cerita yang awal tadi saya ceritakan, di mana saya berusia sekitar 25 atau 27 tahun saat memulai awal karir saya sebagai product engineer. Disitulah saya kembali merasakan keajaiban demi keajaiban silih berganti terjadi.
Saat menghadapi masalah yang menemui jalan buntu, saya seringkali berdoa, tetapi seperti orang yang berpura-pura berpikir keras. Kadang seperti bergumam atau berbicara sendiri di tengah kerumunan rekan-rekan kerja saya, sehingga mereka tidak menyadari bahwa saya sedang berdoa. Dan kadang masalah-masalah tersebut secara ajaib terselesaikan, sehingga secara teknis sulit untuk dijelaskan. Namun yang lebih sering terjadi adalah saya menemukan jalan terbuka sedikit demi sedikit, solusi terselesaikan sedikit demi sedikit. Bahkan tidak jarang saya mendapatkan apresiasi dari rekan sekerja dan atasan atas pekerjaan yang terselesaikan secara ajaib tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita diingatkan melalui Mazmur 25 ayat 8 dan 9. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Saya percaya sampai saat ini pun keajaiban-keajaiban Tuhan terus terjadi. Demikian juga dalam kehidupan atau cerita pengalaman hidup Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Meskipun tentunya dalam konteks situasi dan kondisi yang berbeda-beda, kita semua memiliki pengalaman berproses bersama Tuhan. Ada yang terasa ajaib, ada pula yang terasa menemui jalan buntu, merasa menemukan jalan-jalan yang tidak terbuka atau tersesat. Ada juga yang mengalami proses yang secara bertahap, perlahan namun pasti akhirnya menemukan jawaban terindah pada waktunya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, dari ayat bacaan kita tadi, di dalam proses kita baik mudah ataupun susah, kita tetap berani berkarya di dalam pengharapan kita. Kita tetap dengan rendah hati meminta tuntunan tangan Tuhan, mengakui bahwa Tuhanlah yang berkarya di dalam kehidupan kita, sehingga sekecil apapun keajaiban yang ada, mampu kita maknai setahap demi setahap di dalam berproses bersama Tuhan. Dan kiranya Tuhan Sang Sumber Berkatlah yang mampu mengubah pergumulan-pergumulan kita menjadi keajaiban demi keajaiban yang akan indah pada waktu Tuhan. Demikian sapaan dan renungan pada pagi hari ini. Selamat berkarya dan Tuhan memberkati.